Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma dengan NIM 2101031100029 dan teman saya Iva Latifa dengan NIM 2101031100002. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran. Langsung saja, materi yang pertama, pengertian perencanaan. Menurut Anwar, perencanaan adalah kegiatan awal dalam melakukan sebuah tindakan yang akan dilaksanakan nantinya. Apakah tindakan tersebut dilaksanakan secara tertulis, lisan, atau hanya di dalam pemikiran seseorang. Yang kedua, menurut Hasibuan, perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dan menurut Johnson, perencanaan adalah rangkaian sebuah tindakan yang sebelumnya telah ditentukan dengan berbagai macam di dalamnya seperti visi, strategi, dan tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan ialah awal dari sebuah proses yang akan dilaksanakan dalam suatu tindakan atau pembelajaran yang bertujuan untuk membantu menciptakan hasil akhir yang diharapkan. Perencanaan dalam pembelajaran sebagai penyusun materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu. Kemudian, yang kedua ialah pelaksanaan. Menurut Majid, pelaksanaan ialah proses pembelajaran sebagai unsur inti dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah disusun. Sedangkan menurut Bahri, pelaksanaan ialah kegiatan yang di dalamnya bernilai edukatif dan interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Sedangkan menurut Aswan Zain ialah kegiatan yang di dalamnya bernilai interaksi dan edukatif yang terjadi antara siswa dan guru. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, adanya kegiatan awal. Kegiatan awal ini seperti mengucap salam, memberi perhatian dan motivasi, dan juga mengingatkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, yang kedua, kegiatan inti, seperti menyampaikan materi pembelajaran, melibatkan peserta didik untuk berpikir dan memahami tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga adalah kegiatan akhir. Nah, kegiatan akhir ini bisa seperti mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Evaluasi menurut Johnson ialah cara peserta didik mempersiapkan belajarnya. Sedangkan menurut Edwin Van Det adalah mengatakan bahwa proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dan menurut Carl W. ialah sebuah pernyataan bahwa sesuatu itu telah memiliki nilai baik atau buruk. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yaitu ada unsur-unsur. Yang pertama, unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yaitu adanya identitas pelajaran. Yang kedua, kompetensi dan indikator yang akan dicapai siswa. Yang ketiga yaitu materi yang akan dipelajari. Yang keempat, kegiatan dan sumber belajar. Yang kelima, alat dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua yaitu adanya prinsip dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu di mana perencanaan pembelajaran itu harus sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran harus menentukan waktu yang berbeda. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah dibuatnya. Yang ketiga yaitu komponen-komponen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
yaitu yang pertama adanya identitas pembelajaran. Nah, identitas pembelajaran ini di dalamnya berisi mata pelajaran, alokasi waktu, dan juga tema dalam pembelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu standar dan kompetensi dasar, yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu adanya indikator pembelajaran, di mana indikator pembelajaran ini untuk sebagai acuan penilaian akhir dalam sebuah pembelajaran nanti. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang tadi. Yang keenam yaitu materi ajar. Nah, materi ajar ini bisa berupa fakta, prinsip, dan juga konsep. Yang ketujuh yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dilakukan untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini di dalamnya bisa berisi pendahuluan, inti, dan juga penutup. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama mengisi kolom identitas, yang kedua yaitu menentukan alokasi waktu, yang ketiga menentukan kompetensi dasar, yang keempat menentukan tujuan dan indikator yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yang kelima mengidentifikasi materi ajar, yang keenam menentukan metode pembelajaran, yang ketujuh merumuskan langkah-langkah pembelajaran, yang kedelapan menentukan alat, bahan, dan sumber belajar yang akan digunakan, yang kesembilan menyusun kriteria penilaian dan lembar pengamatan hasil belajar. Seperti contoh pada gambar yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran di SD Plus Jabal Rahmah Mulia, yaitu kotak yang berwarna biru yaitu disebut dengan identitas, adanya nama sekolah SD Plus Jabal Rahmah Mulia, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas 2 semester 1, tahun pelajaran 2017 sampai 2018, dan guru Ibu Dwi Utari Adistiani, dan juga pada garis yang berwarna abu-abu itu adanya alokasi waktu, di mana waktunya itu 2 sampai 30 menit minggu kedua bulan Juli. Untuk standar kompetensinya yaitu ikut ibu berbelanja. Kompetensi dasarnya yaitu menyebutkan dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek tersebut. Untuk indikator atau tujuannya yaitu siswa mampu menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek tersebut. Kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama pendahuluan, yaitu seperti guru menertibkan siswa, guru mengucapkan salam, dan guru menjelaskan aturan pelajaran bagi siswa tertib selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu inti. Kegiatan inti bisa dengan guru menjelaskan apa itu cerita pendek. Yang kedua, guru memberikan contoh cerita pendek kepada murid-murid dan membacakannya di depan kelas. Yang ketiga yaitu guru meminta murid untuk menyebut kembali dengan kata-kata kalimat itu sendiri isi teks pendek. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana siswa mengumpulkan buku latihannya. Yang kedua, guru memeriksa seluruh hasil latihan siswa. Yang ketiga, guru membagikan kembali buku latihan siswa yang telah diperiksa. Yang keempat yaitu guru meminta siswa untuk merapikan buku bahasa Indonesianya. Yang terakhir yaitu sumber atau media pembelajarannya, yaitu pakai buku bahasa Indonesia kelas 2 SD penerbit Yudhistira Proyektor dan Infocus. Penilaiannya yaitu penilaian secara tertulis mengetahui kepala sekolah Plus Jabal Rahmah Mulia yaitu Bapak Hasan SPD, dan guru mata pelajaran Ibu Dwi Utari Adistiani SPDI.
Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.